Oke, silakan Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tonight we can meet online in the meeting room this time. Tonight I myself, Rian from Decoding, become the host. Mayang from SMA 1 Ponorogo as the moderator. And the presenter is Mrs. Krishna from SMP Negeri 1 Ponorogo. The material for tonight is the technique of being a presenter, host, and moderator. To the regulation, please all participants to turn off the microphone while the speaker is explaining. Well, before proceeding to the program, let's start tonight's program with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I will pass it into Mayang. Well, thank you, Mas Yang, for your time. Okay, my friends, tonight we will discuss about technical of the presenter, host, and moderator in PCT, Visual Coordinator Training. Baik, terima kasih Mas Yang atas waktunya. Oke, teman-teman, ini kita akan membahas and our presenter tonight is Miss Krishna Rani Ningrum as a teacher in Junior High School 1 Ponorogo. Time is yours, Mom. Dan pembicara pada malam hari ini adalah kepada Ibu Krishna dipersilakan. Oke, thank you for your time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak kaget ya kalian kenapa kok harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya, karena memang di dalam pelatihan ini nanti untuk peserta dari siswa itu memang ada dua presentasinya. Yang pertama nanti menggunakan bahasa Indonesia dan yang kedua nanti adalah menggunakan bahasa Inggris, dan itu wajib ya. But I hope you can enjoy for this training because it is very very fun. You can make new relationship with new friend from other school, from other country ya. Jadi nanti kalian bisa belajar bersama dengan teman-teman yang nggak hanya dari satu sekolah tetapi juga dari sekolah lain dan juga dari negara-negara lain. Jadi nanti untuk virtual koordinator training ini kita memang ingin mempercepat laju pendidikan dan memperluas wawasan, pengetahuan dan juga link atau komunitas kalian dengan siswa-siswa lain yang ada di seluruh Indonesia dan di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, seperti itu ya. Okay, for the first, I would like to explain about what is VCT, ya, Virtual Coordinator Training itu sebetulnya apa sih, gitu ya. Nah, di dalam VCT itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya, how to be a good presenter, how to be a good host, and how to be a good moderator. Jadi bagaimana caranya kita menjadi seorang presenter yang baik. Presenter itu nanti yang menjadi narasumbernya atau pemateri. Jadi nanti kalian di sini akan dilatih untuk menjadi pemateri, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian juga akan dilatih untuk menjadi seorang host. Jadi host itu apa sih sebetulnya tugas host itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang moderator. Moderator itu orang yang memandu acara ya. Kalau tadi kalian perhatikan di awal pembuka itu ada Mas Rian ya. Mas Rian bertugas sebagai host malam ini
Ya, ada beberapa aturan yang sudah disampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan VCT ini. Jadi peserta di dalam room harus memute mikrofonnya, itu termasuk aturan ya, dan itu disampaikan oleh hostnya. Kemudian setelah disampaikan beberapa aturan, kemudian membuka acaranya, nanti host akan memberikan waktu kepada moderator untuk memulai acara. Jadi mendampingi presenternya atau pematerinya. Ya. Biasanya di dalam sebuah kegiatan semacam ini, entah itu seminar ataupun pelatihan semacam ini, ya ketika ada video conference biasanya ada beberapa termin ya. Misalnya termin pertama nanti berapa menit atau membahas per materi gitu ya. Kemudian nanti akan adakan sesi tanya jawab. Ya. Kemudian yang kedua, termin kedua nanti ada sesi tanya jawab lagi. Termin ketiga ada sesi tanya jawab. Ya. Nah, kalau presenter apa nih tugasnya? Kalau presenter itu tugasnya adalah menjelaskan materinya. Dan di dalam sebuah kegiatan video conference semacam ini, karena terjadi transfer knowledge ya, atau kan pemateri itu menjelaskan sesuatu kepada audiens ya. Jadi audiensnya yang tadinya belum paham menjadi paham, itu adalah tujuan utama. Jadi benang merahnya seperti itu. Maka audiensnya juga tidak boleh malu-malu ketika bertanya ya, ditanyakan saja, nanti kan ada sesi tanya jawab. Nah, aturannya kalau bertanya bagaimana? Yang pertama mungkin harus raise hand dulu ya, atau kemudian menuliskan pertanyaan di kolom chatnya ya. Nah, nanti moderatorlah yang akan memanggil satu persatu dari penanyanya, satu persatu ditanya. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, untuk host sendiri itu kira-kira tugasnya apa sih host itu? Ada beberapa tugas. Jadi di dalam sebuah acara semacam ini kita itu kan nanti butuh yang namanya daftar hadir ya. Nah, daftar hadir itu nanti yang membuat adalah hostnya ya, daftar hadir yang membuat hostnya. Kemudian flyer. Nah, flyer itu nanti juga ada beberapa ketentuan, tidak hanya sekedar majang foto, tidak, tetapi ada misalnya ada logo yang harus dicantumkan, kemudian ada nama pematerinya, nama hostnya, nama moderatornya gitu ya. Kemudian waktunya, kapankah akan dilaksanakan, misalnya seperti itu. Kemudian selain waktu, tema ya, tema yang akan dibahas apa. Ada juga barcode-nya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau misalnya mau masuk ke dalam link itu kesulitan. Tapi ketika ada barcode, dia nggak perlu ngetik-ngetik, langsung barcode-nya di scan, otomatis dia masuk ke link virtual conference-nya ya, seperti itu. Itu yang mempersiapkan adalah hostnya ya. Nanti kalian akan diajari detail, nanti Bu Krisna dampingi juga bagaimana cara membuat daftar hadir atau attendance list ya. Kemudian bagaimana cara membuat flyernya, nanti akan diajari. Jadi banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan, dan ini mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman kalian yang lain, dan kalian itu resmi. Nanti kalian ada sertifikatnya kalau lulus ya. Kalau lulus pelatihan ini ada sertifikatnya. Nah, bagaimana caranya lulus? Maka kalian harus mematuhi semua aturan yang ada di VCT ini. Jadi mulai dari ikut pelatihannya, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya, dan harus tepat waktu. Ya.
Seperti itu. Untuk kalian ini adakah yang belum berhasil mendaftar di VCT-nya? Sudah daftar semua? Belum, Bu. Siapa namanya? Saya belum. Reaya belum? Belum. Terus satu lagi siapa tadi? Siapa namanya, Mbak? Oh, Hiranya Tanaya. Oh, oke. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum sambil Bu Krisna jelaskan bagaimana caranya. Bu Krisna share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Ini terlihat di layar? Kelihatan tidak di layar? Kelihatan, Bu. Ada tulisan pelatihan daring itu ya? Iya, kelihatan. Oke. Yang pertama, kita masuk ke e-training dulu ya, e-training.syamolek.org. Kemudian nanti kita harus membuat akun terlebih dahulu. Bagi yang pertama kali masuk ke lamannya Syamolek, maka kita wajib untuk melakukan proses register dulu atau mendaftar terlebih dahulu ya. Ketika nanti proses registernya ini diklik, maka kita akan masuk ke halaman untuk membuat akun baru di laman Syamolek ini ya. Ini dimasukkan dulu mulai dari namanya, kemudian tanggal lahirnya, jenis kelamin, email. Nah, karena kalian sudah memiliki email yang belajar ID, maka kalian bisa menggunakan email tersebut ya. Kemudian untuk password ini harus diingat-ingat sendiri passwordnya, dibiasakan kalau misal kalian mendaftar sebuah akun, maka kalian harus mencatat itu dan menyimpannya ya, username dan password, nggak boleh lupa. Kemudian ada WhatsApp number. Nah, ini diisi nomor WhatsApp kalian yang aktif ya. Kemudian di sini ada occupation karena kalian adalah siswa, maka nanti milihnya adalah student. Kemudian ada di sini ada education background ya. Education backgroundnya nanti kita bisa memilih yang kalau SMP nanti secondary education ya. Seperti itu. Kemudian pada bagian organization atau institution name ini diisi nama sekolah kita ya. Misalnya SMP Negeri 1 Ponorogo seperti itu. Kemudian institution level lah nanti diisi junior high school ya. Nah, ini mailing address optional, nggak diisi juga nggak apa-apa. Country-nya nanti kita pilih Indonesia ya, kita pilih Indonesia. Nah, di sini ya. Kalau sudah, jangan lupa pada bagian I agree ini nanti kita centang. Barulah kita bisa membuat create my account. Seperti itu untuk proses pembuatan akun di e-trainingnya ya, atau di laman Syamoleknya. Oke. Nah, kalau sudah membuat akun, maka langkah berikutnya adalah mengecek inbox yang ada di email kita. Ya, kita masuk ke Gmail. Kemudian kita cek akunnya. Inboxnya ya. Kita cek inboxnya. Jadi di bagian inbox ini nanti akan muncul notifikasi dari laman yang kita daftar. Nah, di dalam notifikasi itu nanti kita bisa klik untuk verifikasinya.
Jadi kalau kita sudah klik verifikasi, baru kita bisa login ke laman ini. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah berhasil login, yang harus kita lakukan, misalnya ini login ya. Oke, saya akan login dulu. Sorry. Oke, kalau sudah login seperti ini ya, kita berarti sudah berhasil masuk ke training-trainingnya ya. Nah, di sini ada training yang dibuka biasanya. Misalnya course ya. Kita cari find course, ada apa sih kursus yang disajikan. Misalnya ini karena Bu Krisna kebetulan sudah daftar yang VCT, jadi langsung masuknya sudah ke my course-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita tinggal enroll saja, diklik, otomatis kita sudah masuk ya. Jadi otomatis kita sudah masuk. Nah, untuk mengecek apakah nama kita sudah terdaftar di dalam pelatihan ini ya, kita bisa cek pada bagian di sini ada information, ada news and update, kemudian partisipan ya. Di sini kita bisa ngecek di partisipannya, tulis saja misalnya SMPN 1 Ponorogo misalnya seperti ini. Nah, kalau nama kita sudah muncul, berarti kita sudah berhasil menjadi peserta di pelatihan e-training Siamolek ini ya. Berarti kita sudah resmi terdaftar, tinggal nanti kita mengikuti pelatihan yang dilaksanakan ini. Seperti itu untuk proses pendaftarannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Saya mau tanya. Ya. Saya waktu tadi tuh disuruh klik tulisan application. Tapi habis itu loadingnya lama banget. Nggak tahu dari sananya apa internet saya. Oh gitu. Iya. Memang begini ya, untuk kegiatan online semacam ini kita sangat-sangat tergantung dengan koneksi internet ya. Jadi seandainya terjadi kegagalan koneksi, maka laman yang kita kunjungi tidak akan memberikan respon ya. Jadi misalnya kita sedang proses pendaftaran, ternyata entah itu loadingnya lama atau tiba-tiba terputus, berarti ada yang bermasalah di koneksi jaringan kita. Nah, salah satu caranya adalah yang pertama kita cek dulu apakah jaringan kita stabil atau tidak. Yang kedua, kita bisa melakukan refresh atau reload ya. Kita loading ulang laman tersebut. Kalau misalnya jaringan internetnya aman atau stabil, insya Allah di reload sudah kembali normal. Seperti itu ya kiranya ya. Oke, Kak Mayang mungkin bisa dibantu cek yang raise hand Kak Mayang. Ada peserta yang raise hand. Oke, silahkan yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Waktu itu pas register education background-nya saya memilih primary education, bukan yang secondary education. Itu nggak apa-apa, Bu? Oke, nanti insya Allah kalau saat biasanya untuk penerbitan sertifikat itu akan ada verifikasi ulang ya, terkait dengan nama, kemudian asal sekolah dan lain-lain. Insya Allah nanti bisa dibetulkan datanya ya.
Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait dengan pendaftaran? Kalian bisa sambil mendaftar ya ini ya, silakan. Kalau terkendala bisa langsung ditanyakan. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, bagi adik-adik yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Mungkin kalian ada yang gini ya, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris Bu, gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Syarat utama supaya kita bisa adalah kita harus mau berlatih, ya. Don't be afraid to practice English in every day. Nanti mulai sekarang kita akan berlatih ya, karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Jadi kita punya grup VCT 9. Apapun yang kalian mau tanyakan, ayo coba pakai bahasa Inggris ya. Pertama itu harus motivasi dulu dirinya. Gitu. We must motivate ourselves ya. I can do it. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah memotivasi diri kita sendiri, insya Allah nanti akan bisa. Itu yang pertama, itu jangan takut untuk berusaha belajar ya. Yang kedua, kita harus memahami materi yang akan kita sampaikan. Jadi if we understand what is the material that we must represent to audience ya, kita benar-benar paham nih apa ya yang mau kita sampaikan, maka kita akan dengan PD-nya bisa menyampaikan materi itu gitu. Sama kayak misalnya Gio kemarin juara 1 ya, Gio ya, yang dai itu juga kalau nggak punya materi ya nggak bisa, ya kan? Nah, kenapa kok Gio itu bisa menjadi juara dai? Karena satu, dia berani nyoba gitu ya. He believe that he can do it ya. He believe dulu, oh aku bisa kok gitu. Kemudian dia mau belajar. Nah, supaya dia itu nggak gagap atau nggak grogi saat melakukan ceramah di perlombaan tersebut, maka Gio harus benar-benar mempersiapkan materi terkait tema yang dilombakan. Kan gitu ya Mas Gio ya. Nah, kalau sudah materinya oke, sudah siap semua, tinggal latihan perform. Latihan perform itu seperti ini. Jangan malu-malu ya. Karena ingat, kalian nanti akan Bu Krisna jadikan sebagai pionirnya ya. Kalian itu sudah orang-orang pilihan, anak-anak pilihan loh ya. Kalian yang harus nanti menjadi pionir, kalian yang nanti mengajak teman-teman lain untuk mulai berani belajar lebih. Dan yang perlu kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah syarat utama di dalam kehidupan ini. Itu terjadi di semua aspek kehidupan. Kalian mau jadi apa saja, kalau kalian nggak mampu berkomunikasi dengan baik, maka ya tetap gagal-gagal aja. Kenapa ada
2 orang penjual misalnya, atau katakanlah 10 orang penjual yang dagangannya sama dan dagangannya itu berjejer, tetapi kenapa sih ya kok si A ini lebih laku daripada si B, si C dan seterusnya, padahal sama, gerobaknya sama, makanannya sama, resepnya sama, tapi kok kenapa orang lebih tertarik sama si A? Nah, kita lihat ya, kemungkinan dia punya kemampuan komunikasi yang tinggi. Kalau biasanya orang jual bakso misalnya hanya ting 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 ting, dia punya cara lain. Ting tingnya nggak pakai mangkok, tetapi pakai pakai itu bambu misalnya. Ini kan sudah perbedaan. Mengkomunikasikan atau mempromosikan produk kita dengan cara berkomunikasi yang lain, itu salah satu contoh. Kemudian ketika pernah nggak kalian lihat di warung daerah Wonogiri kalau nggak salah ya, warung Sayang itu ya, rumah makan Sayang ya, itu kalau kita datang, siapapun kita pasti akan disapa dengan selamat datang Sayang gitu. Pernah makan di sana nggak? Siapapun, entah mau bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik, siapapun yang datang ke situ pasti akan disapa dengan kata-kata sayang. Nah, ini adalah satu bentuk komunikasi. Nah, kalian masih SMP, maka kesempatan kalian untuk belajar komunikasi itu sangat panjang. Mulai sekarang berlatihlah untuk berkomunikasi yang baik. Gitu ya. Jadi VCT ini ya gunakan sebagai tempat kalian belajar komunikasi secara luas. Tidak menutup kemungkinan nanti mungkin kalau sudah berjalan, Bu Krisna nanti akan mencoba untuk joinan dengan guru dari luar negeri misalnya. Nah, kita bisa belajar bareng dengan guru tersebut. Jadi kalian bisa belajar dari guru temannya Bu Krisna yang ada di Malaysia, yang ada di Filipina, di Singapura misalnya, seperti itu ya. Kalian bisa belajar dengan murid-murid mereka yang dari luar negeri. Nah, otomatis kalian akan mempunyai value yang lebih, kalian akan mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang tidak memiliki keterampilan berkomunikasi. Nah, ketika kalian lulus dari sini, dari pelatihan ini, kalian wajib mengimbaskan ilmu kalian ya. Salah satu keberhasilan dari sebuah pelatihan itu kalau pesertanya mau mengimbaskan ya. Bu Krisna itu orang yang suka belajar. Apapun yang dipelajari maka akan Bu Krisna imbaskan. Ibarat orang kalau bilang gelas kalau diisi, isinya nggak dituang dulu, maka kita nggak bisa ngisi lagi kan. Sama, ilmu pun seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu sekarang dapat ilmu pelatihan VCT sampai penuh nih gelasnya ya, kalian belajarnya benar-benar sampai banyak banget gitu, terus kalau nggak kalian tuangkan ke teman-teman kalian yang lain, ya ini nggak akan nambah lagi ilmunya, stagnan hanya di situ saja. Tapi kalau kalian mau sharing ya, kalian mau berbagi dengan teman-teman kalian yang lain, maka teman-teman kalian akan mendapat ilmu dan kalian akan mendapat ilmu baru. Karena kita akan selalu belajar dari permasalahan-permasalahan baru. Misalnya ada teman yang tanya, gimana sih kalau gini, caranya gimana ya? Mau nggak mau kan kalian akan belajar lagi. Nah, itulah yang membuat kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih dari teman-teman kalian. Gitu ya, jadi semangat. Bu Krisna harap kalian bisa lebih semangat lagi. Bentar. Oke, sebentar ya. Ini di tempat Bu Krisna ada pengumuman meninggal, sebentar ya.
Kok Budi Mbah Yono mana ya Mas? Hah? Oke, layarnya Bu Krisna sudah kelihatan untuk tugas hostnya belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca dulu. Itu ada tugas host ya. Jadi tugas host itu mulai dari membuat room, kemudian menginfokan meeting number atau link password. Jadi untuk apa namanya roomnya itu kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan Google Meet. Ya nanti kalau kalian mau pinjem roomnya Bu Krisna boleh. Di Google Meet itu bisa dipakai ya. Semuanya nanti saya kasih room sendiri-sendiri bisa. Kemudian nanti dibuat linknya gitu ya. Terus membuka acara ya, konferensi video dan menyampaikan tata tertib kepada peserta konferensi video ya. Kemudian memperkenalkan presenter dan moderator. Lalu menyerahkan kegiatan pada moderator serta memastikan pemateri telah diatur menjadi presenter. Jadi kalau kita menggunakan Webex gitu ya, itu memang presenter harus kita buat menjadi ada fitur di mana dia bisa menjadi presenter, dia bisa menjadi host gitu ya. Itu. Tapi kalau di Google Meet kayaknya nggak ada fitur seperti itu, jadi semua bisa bicara ya, dan semua bisa menyalakan mic-nya. Ini kalau misal Bu Krisna mau memute seseorang itu kalau di Google Meet juga sepertinya nggak bisa ya fiturnya. Kalau Webex memang lebih komplit, tapi kalau Webex berbayar ya, kita cari yang nggak berbayar aja ya. Kita punya Google Meet, dia dari pemerintah, kita gunakan semaksimal mungkin ya. Kemudian memastikan mikrofon peserta dalam kondisi off. Jadi ketika peserta itu riuh gitu ya, rame, mic-nya kok bunyi, ya kita harus segera mengingatkan. Dan peserta yang sudah memahami etika di dalam bervideo conference itu pasti tahu, pasti paham. Ketika dia masuk room maka dia otomatis langsung memute mic-nya. Itu etika ya. Ibarat kita masuk rumah kan nggak mungkin kita bengok-bengok gitu kan, rame gitu kan, nggak mungkin ya, kita anteng, duduk anteng gitu ya, nggak ngobrol-ngobrol sendiri, apalagi ketika ada presenter yang sedang menjelaskan, narasumber yang sedang menjelaskan, nah kita harus diam dulu, dengarkan supaya roomnya clear ya. Kemudian membantu moderator selama acara berlangsung. Jadi kalau misalnya roomnya rame, misalnya kita pakai Webex gitu, kita bisa mute all, atau kita pakai Zoom, kita bisa mute all gitu ya. Kemudian merekam kegiatan video conference. Jadi nanti Bu Krisna akan mengajari kalian itu nanti akan diajari jadi host, moderator, presenter. Semuanya harus praktek tiga-tiganya ini ya. Nah di dalam host nanti Bu Krisna akan mengajari kalian untuk membuat roomnya, nanti saya ajari, kemudian membuat flyernya, terus bagaimana merekam video conference-nya, gimana nih cara merekam layarnya ya. Nanti kalau yang cara sederhana bisa pakai PowerPoint, tapi kalau pengen gambarnya jelas,
dan apa ya, simple itu ada software sendiri, nanti Bu Krisna kasih ya, seperti itu. Sedangkan untuk moderator, nah moderator nanti dia penengah, jadi dialah yang akan mengatur terminnya ya. Apalagi kalau misalnya ada ruang rapat atau ruang sidang online yang begitu banyak debatnya, maka moderator inilah yang akan menjadi penengahnya ya, penengah, kemudian pengatur acaranya, kemudian nanti sampai dengan menarik kesimpulannya, sehingga diskusi ini nanti bisa berjalan dengan baik, menarik, dan interaktif. Itu adalah tugasnya moderator ya. Itu kalau misalnya ada debat-debat ya jangan sampai berantem di room. Nah moderator lah yang harus mengamankan roomnya, termasuk menyamankan pesertanya. Jadi kalau terlihat sudah mulai debatnya rame, oke, nanti moderator langsung masuk menengahi itu ya. Nah kalau presenter ini dia yang bertanggung jawab untuk memaparkan materi ya, atau kita bisa mengenal dengan sebutan narasumber atau pematerinya. Jadi dia sudah siap slide-nya ya, kemudian dia akan membawakan materinya. Nah tugas presenter ini selain memaparkan materi, dia kan harus menguasai materi ya, sehingga nanti ketika ada peserta yang bertanya, dia bisa jawab. Nah sesi tanya jawab yang ngatur nanti moderator, tetapi yang menjawab pertanyaan nanti adalah presenternya ya. Peserta akan tertarik ketika presenter ini benar-benar menguasai materi, dan materi dibawakan secara interaktif. Jadi ada timbal balik, ada tanya jawabnya. Kalau langsung melenyar aja pematerinya memaparkan materi tanpa memberikan kesempatan peserta untuk bertanya, maka dia nggak akan tahu feedbacknya. Ini materi saya bisa dipahami dengan baik nggak? Peserta saya paham nggak ya dengan materi saya? Nah seperti itu. Oke, itu ya untuk tugas-tugas nanti. Jadi kalian mudah-mudahan sudah dapat gambaran, kalian nanti akan belajar seperti apa. Nanti kita bisa praktek apa saja sih ya, termasuk nanti yang jelas kalian nanti akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok itu tiga orang. Iya, Gio langsung kenapa kok dibagi kelompok ya? Karena kalian nanti akan bertugas, ada yang jadi hostnya, ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi pematerinya gitu loh. Paham ya? Jadi kalian nanti benar-benar yang akan, Bu Krisna pengen kalian itu selesai pelatihan ini jadi anak yang pede banget, pede bicara di depan layar ya, pede bicara di depan orang banyak. Syukur-syukur nanti kalian, insya Allah nanti Bu Krisna akan punya program baru di Garasi Educamp Ponorogo, nanti akan kalian tak ajak kolaborasi ya. Jadi teman kalian itu banyak, nggak hanya di SMP 1 gitu loh, paham ya? Guru kalian nggak hanya Bu Krisna, di luar sana banyak guru yang jauh lebih pintar dari Bu Krisna. Ayo serap ilmu-ilmu mereka, banyak ilmu gratis yang diberikan. Jangan hanya stagnan diem di rumah gitu ya, terus pelajarannya daring terus males apa. Justru perlu kalian ketahui, di masa pandemi ini ya, Bu Krisna itu nggak berhenti-hentinya untuk belajar ya, belajar dari orang banyak. Bu Krisna seneng belajar dari orang banyak, dan Bu Krisna seneng menganggap bahwa aku kirung iso, aku kudu iso, carane iso, aku kudu sinau gitu ya. Paham ya? Deal ya semuanya ya. Untuk kelompoknya nanti sebentar, ini bisa di deal dulu belum? Bisa disepakati dulu belum ini? Bisa?
Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, nggak usah khawatir untuk bahasa Inggrisnya. Wis toh. Sing penting gini loh, Cah. Untuk bahasa Inggrisnya, I know you know. Wes titik. Paham nggak? Nggak usah kamu mikir sing aduh kok grammar piye yo. No. Just I know you know. Simple like that. Ya. Nanti Bu Krisna akan nyoba ngajar cara buat formnya dalam bahasa Inggris ya. Just I know you know saja gitu loh. Ya. Kalau kalian tanya, coba dong kalian tanya dalam bahasa Inggris. May I ask you something, ma'am? Oke. Let's ask me. Nah, itu kan kita nggak bicara grammar ya. Kita hanya yang penting kamu tahu, saya tahu, sudah titik. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akan masuk ke materi untuk tugas SOS dulu ya. Tugas SOS ada membuat form. Ya, tugas SOS itu ada membuat form. Sebentar. Oke. Kalian kan sudah mempunyai email ya. Email yang dari pemerintah, yang belajar ID itu dipakai, dimaksimalkan. Banyak hadiah-hadiah di sana. Hadiahnya apa? Ada kuota gratis di sana untuk laman-laman tertentu, ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke emailnya. Saya mau cari email saya dulu. Oke, now we will learn about how to create form to make attendance list. Nah, kayak gini. Inggrisnya gini aja, nggak usah ribet-ribet. Paham ya? Nggak usah takut-takut. Ini sudah share screen belum? Coba. Oke. Belum. Belum ya? Oke. Ini sudah? Sudah? Voting. Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya klik drive-nya ya. Klik drive atau form langsung boleh, tapi saya menyarankan kalian komplit ya belajarnya, masuk ke drive, nanti kita buat folder dulu. Sebenarnya konsepnya sama ya. When we will create a form, we must create a new folder for the first time. Why? Because folder is like a box for us or a room for us. Ya, jadi apa itu? Folder itu seperti kotak gitu ya, kotak atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan file-file kita. Jadi kayak gini, ini kan boxnya macam-macam ya. Ini box-boxnya Bu Krisna. Sekarang kita akan membuat folder dulu, sama persis kayak di Explorer itu ya. Explorer itu loh. Oke, now we can click new and then click folder. Loh, lah enak saja. Bahasa Inggris ini ya. Jadi nggak usah takut-takut. And then we can give a new name for our folder. For example, I will give name VCT9. Create. Yeah, like this. And then we can open this folder by double click here. Paham nggak ini? Paham ya? Just I know you know lah ini ya. Paham ya? Okay. And then we will create a new folder again in this folder ya. How to make new folder? We can create we can click new and then folder, and then give a new name for our new folder. For example, this is attendance list. Attendance list like this. Oke, create. Nah, sekarang kita akan memasukkan daftar hadir kita di sini. Kita bisa klik
attendance listnya, double click here. Now we can start to create new form ya. Kita klik dulu new-nya, kemudian kita cari, this is Google Form ya. Klik here. Okay, for the first we can change the title ya. Untitled form, we can give the title here. Apa ya judulnya, misalnya attendance list VCT 9. Nah ini tanggal berapa gitu ya, misalnya kita buat untuk tanggal 18 April misalnya. Nah seperti ini, kemudian kita klik sini. Nah gini ya. Nah kalau kita ingin memberikan keterangan di dalam judul ini, misalnya silakan Anda mengisi gitu ya, maka kita bisa menuliskan deskripsinya itu di sini ya. Misalnya please enter this form gitu, form. Nah misalnya gini ya, benar nggak sih enter itu isi betul ya, atau please enter apa fill ya. Oke. Yang kedua, di dalam attendance list itu yang harus diisi pertama adalah biasanya kan nama ya, nama, name ya, karena nama itu adalah nggak panjangan nama, nggak mungkin ya nama itu isinya 100 huruf, itu kan ya nggak mungkin. Kita pakai short answer aja ya. Di sini ada requirednya, harus diisi atau tidak ya, seperti ini. Nah kalau misalnya kita mau memberikan contoh penulisan namanya seperti apa, kita bisa klik di sini. Nah di sini ada description bisa kita isi nih, write like sample misalnya. Misalnya begini ya, tulis seperti contoh, karena kalau misalnya data ini langsung kita generate untuk muncul sebagai sertifikat, biasanya huruf yang dipakai itu bukan huruf kapital tapi huruf seperti ini ya, gitu. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi ya, misalnya selain nama apalagi, misalnya dari sekolah mana nih, school or institution gitu ya, dari manakah mereka berasal ya. Nah ini diisi short answer aja, kemudian required kita kasih tanda supaya ini nanti wajib diisi oleh peserta ya. Next, selainnya school institution, misalnya berasal dari kelas berapa, grade, ya, atau kelas berapa nih, apakah kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Ini short answer juga, ini requirednya dikasih tanda ya. Kalau sudah, ada lagi selainnya kelas, kita biasanya mencari nomor teleponnya ya, number ya, WhatsApp misalnya, karena kita biasanya yang familiar tuh WhatsApp, padahal sebetulnya saya lebih suka pakai Telegram, number WhatsApp. Nah karena di sini itu number ya, maka di sini kita bisa mendapatkan
Ini ditulis nomor aja. Oh enggak ya, nomor. Oh enggak mau muncul ya. Bentar. Gini aja deh ya. Nah nomornya nanti apakah plus 62 atau 085. Nah nanti kita deskripsikan di sini ya. Example apa write like sample. Misalnya 085735 917 misalnya begitu ya. Ini juga required. Kemudian sorry, kita plus lagi. Nah di sini kita minta saran, suggest untuk kegiatan ini for this apa ya namanya, training. Nah misalnya begini. Nah karena suggestion itu biasanya kalimatnya panjang, maka kita tulis paragraf ya. Kita klik seperti ini. Apakah harus ada foto atau apa ya? Kalau nanti foto tinggal kita tambahkan ya. Misalnya ya kalian pengen tahu foto mereka di sini upload foto. Nah, karena upload maka kita pilihnya file upload. Seperti ini ya. Nah, oke, continue. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah kita akan meminta file itu dengan tipe-tipe tertentu, tipe file tertentu? Kalau ini kita geser, maka akan muncul tipe-tipe file yang diizinkan. Apakah dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk spreadsheet, PDF, video, dan lain-lain. Tapi karena kita minta foto, itu nggak usah ditandai, nggak apa-apa ya. Atau mau ditandai image juga nggak apa-apa ya. Misalnya ini nggak usah ditandai. Kemudian maksimum number of file 1 saja, karena kita hanya butuh 1. Kenapa kok kita minta foto? Ini sebagai bukti bahwa mereka ikut pada saat video conference ini, misalnya begitu ya. Kemudian maksimum file size-nya berapa? Ini jangan besar-besar ya. Kalau foto itu biasanya antara 1 sampai 4 ya. Tapi kita kasih 10 MB nggak apa-apa lah. Kalau 10 MB maka di sini juga harus diganti. This form can accept up to 1 GB of files. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang ikut, kemudian ini cuma 10 MB kan ya kurang ya. Nah ini kita naikkan saja ya. Ini jadi misalnya 10 GB. Nah kemudian di sini muncul apakah yang nanti dapat mengisi ini hanya orang-orang yang tergabung di dalam akunnya pemerintah ini atau tidak. Kalau tidak ya ini dihilangkan ya. Kemudian apakah peserta hanya boleh mengisi 1 kali respon? Kalau iya ini dicentang, tapi kalau enggak ya ini dihilangkan. Apakah peserta dapat mengedit setelah dia menyerahkan? Kalau dapat mengedit ini dicentang, kalau enggak gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa kita save ya, kita save. Nah ini juga diisi, wajib diisi ini ya. Bu, kalau misalnya fotonya nggak cuma 1 ya tinggal ini diganti aja. Misalnya wajib mengisi 5 foto, misalnya ya udah 5 foto. Tapi kalau 1 cukup ya udah 1 saja ya. Seperti ini untuk formnya. Kalau ingin mengganti tampilan nanti bisa dari sini ya. Ada customize temanya bisa kita customize ya.
Misalnya saya mau kasih warna biru nih biar lucu-lucu gimana, oke, nggak masalah. Atau kita bisa mengganti headernya dengan choose image ya. Nah, image-nya di sini kita ganti. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa milih nih. Bisa milih mana yang kita suka gitu ya. Misalnya saya lagi suka dengan mana ya, ini nih, kayak bunga-bunga apa ini. Maka kalau sudah dipilih kita bisa klik insert ya. Nah, kita tunggu sampai dia nanti muncul. Nah, kecepatan proses upload ini juga sangat bergantung dengan kestabilan jaringan koneksi internet kita. Jadi kalau koneksinya bagus ya otomatis cepat ya. Itu. Bu, kalau misalnya filenya saya pengen file foto saya sendiri, misalnya saya punya header sendiri, boleh nggak? Boleh. Ini tinggal diklik saja ya. Nah, di sini kita bisa upload ya, kita bisa upload, kemudian browse. Nah, ini silakan dipilih nanti mana nih yang akan kita masukkan. Misalnya saya punya mana ya, gambar seperti ini, kemudian saya mau milih background. Nah, di sini saya boleh pilih background yang saya mau ya, boleh. Misalnya ini saya pengennya ini, oke, pasang saja. Nah, di sini dia akan memproses upload. Proses upload dulu, baru nanti bisa kita pasang ya. Nah, coba sudah mau belum ya? Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengaturannya, di sini kita punya setting ya, kita punya setting. Kalau misalnya kita ingin email peserta itu masuk secara otomatis, maka kita bisa menambahkan collect email address ya. Jadi secara otomatis ketika peserta masuk, emailnya akan terekam ya. Kemudian kita klik save. Tapi kita bisa ke sini dulu ya, kita jalan-jalan ke sini dulu. Di sini ada confirmation message. Jadi misalnya peserta sudah menerima atau mengisi daftar hadir ini, kita bisa memberikan komentar. Thank you for your submit. Gimana tulisannya? Submission. Nah, seperti ini. Thank you for your submission. Kemudian klik save. Maka ketika nanti peserta mengisi link ini, dia akan mendapatkan tulisan thank you tadi ya. Kemudian bagaimana nih caranya membagikan linknya ini? Nah, cara membagikannya kita klik send. Kemudian di sini kita klik linknya ya. Kalau subjeknya ini kan sudah diisi sesuai judul ya. Kita klik linknya. Nah, di sini kan panjang banget. Kita bisa memendekkan. Shorten URL. Nah, karena ini hurufnya masih rumit ya, kita bisa mengcopy link ini, kemudian nanti kita customize dengan bit.ly ya. Kita ketik aja bit.ly gini. Nah, kalau belum punya akun di bit.ly nanti bisa bikin dulu akunnya. Caranya simple ya, tinggal daftar, diikut-ikutin gitu aja, diisi-isi udah selesai. Nanti biasa ya kalau kita daftar atau sign up itu kita harus cek di email, di inbox. Nanti ada verifikasi, kita klik, otomatis kita sudah masuk ke laman yang kita daftar ya. Oke, ini sinyalnya agak-agak low. Sebentar. Nah,
Sambil menunggu ini ya Bitly-nya nyala. Ini kok kita copy dulu, kita close. Nah, bagaimana cara melihat respondernya? Jadi ini kita klik dulu responsnya. Nah, di sini akan muncul create spreadsheet ya. Ini diklik dulu. Di sini ada create a new spreadsheet, atas namanya ini ya, kita create. Nah, seperti ini ya. Maka nanti kalau misalnya ada peserta yang mengisi daftar hadir ini, dia secara otomatis muncul di sini. Nanti kita buktikan ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan Bitly. Kebetulan Bu Krisna memang sangat sering menggunakan ini, jadi sudah otomatis masuk ya. Kalau sudah terdaftar, kita bisa klik create-nya ya. Nah, di sini kita tempelkan aja yang tadi, yang ini ya. Yang ini send, kan ini munculnya ini ya. Nah, ini bisa langsung kita copy. Bisa langsung kita copy. Ya. Terus dipasang di sini. Terus kita Ctrl V, kita pasang di sini. Iya. Nah, sekarang kita isi di sini attendance list misalnya. Tanggal tadi berapa? 18 April ya. Nah, misalnya. Nah, attendance list visited 18 April 2021. Misalnya begitu ya. Kita klik save. Nah, maka di sini sudah muncul daftar hadir kita. Kita bisa klik copy ya. Nanti kita bisa berikan ke grup peserta kita. Seperti itu. Kita akan cek ya apakah ini sudah jalan apa belum. Nah, kita cek di sini, kita enter. Nah, munculnya nanti seperti ini ya. Nah, ini adalah email yang secara otomatis masuk. Tapi kalau misalnya mau di switch account, bisa, nanti akan muncul. Misalnya ini saya switch account ya, saya pakai account yang lain, bisa saja. Kadang kan kita punya account banyak. Nah, ini misalnya ini saya pakai yang Krisna Mail. Nah, gini ya. Kalau sudah, nah ini krisnamail@gmail.com. Kenapa kok seperti ini? Karena kadang-kadang orang itu lupa ya akun yang didaftarkan yang apa, tapi yang dimintakan untuk sertifikat yang apa. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya saya tulis Krisna Rani Ingrum seperti ini SMPN 1 Ponorogo, SMPN 1 Ponorogo. Kemudian grade-nya itu misalnya saya kelas 8 deh ya, 8B misalnya 085 735 917 berapa, 900 misalnya. Ya, station I'm very interesting, very enjoy and interest with this training, misalnya gitu. Ini kan misal ya. Upload foto. Nah, sekarang saya akan upload foto. Tinggal saya tarik aja fotonya dari mana. Misalnya saya akan mengupload foto kita hari ini ya. Di sini. Nah, di sini. Iya. Saya upload. Kemudian kalau sudah, ini tinggal klik uploadnya. Proses upload ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah muncul seperti ini tinggal kita klik kirim. Nah,
Gini ya. Oke. Nah, di sini muncul thank you for your submission. Ya. Berarti data kita sudah terekam di sana, ya. Data kita sudah masuk ke dalam sistemnya. Oke, itu untuk cara membuat daftar hadir. Ini salah satu tugas host. Nanti kalian harus berlatih ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kembalikan waktunya ke moderator. Silakan Kak Mayang. Suaranya kecil banget, Kak. Kedengaran? Kurang jelas dikit, Kak. Bisa lebih dekat, Kak, mikrofonnya. Sudah kedengaran? Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan pemaparan materi dari Ibu Krisna. Jadi itu semua materi yang kita dapatkan dari video conference VCT malam ini, yaitu teknik menjadi presenter, host, dan moderator, dan juga beberapa bagaimana kita mengaplikasikan praktik agar kita lebih berani confess maupun berbicara menggunakan bahasa Inggris. Bisa kita lakukan dengan langkah pertama, yaitu berani memulai, berani berusaha dan mencoba. Jadi itu semua yang sudah dipaparkan oleh Krisna semoga bermanfaat kepada semua adik-adik di rumah. Semua yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya kembalikan lagi kepada host kita, Mas Rian. Terima kasih. Oke, sebelum dikembalikan ke Mas Rian, Any question? kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Apakah materinya sudah jelas? Masih bingung? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Jelas. Tugas kalian untuk pertemuan ini adalah membuat daftar hadir, ya. Membuat daftar hadir. Kemudian nanti linknya kalian share di grup yang sudah Bu Krisna siapkan. Besok bisa? Bisa? Bisa. Oke, Bisa. sip. Oke, besok kalian silakan share dan saling mengisi ya, saling mengisi daftar hadirnya. Oh ya, untuk Bu, gimana? apakah ada ketentuan kayak harus ada apanya gitu? Kalau pakai harus ada apanya, standar saja nggak apa-apa. Jadi kayak ini tadi ya, benar. Bu Krisna share screen lagi. Ini sudah ya, sudah muncul. Sudah muncul belum? Sudah. Oke. Nah, standarnya itu kalau di daftar hadir kan harus ada nama, kemudian sekolahnya, asal sekolahnya, kemudian ada kelasnya ya, kelas berapa gitu. Kemudian ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Biasanya kalau kegiatan semacam ini biasanya dimintai saran ya, masukan ya. Kemudian upload foto sebagai bukti keikutsertaan. Nah, ini standarnya seperti ini. Kalau mau ditambah-tambah silakan ya. Yang penting kalian bisa mulai untuk mempraktekkan cara membuat attendance list ya. Kemudian ini nanti kalau mau dilihat siapa saja yang masuk, ini tinggal diklik ini ya, kan tadi sudah. Nah, seperti ini nanti. Jadi Bu Krisna sudah masuk datanya ya. Kalau ada data yang lain maka otomatis di sini masuk. Coba ya, saya tak share ke kalian, coba kalian ngisi ya. Kalian ngisi coba. Saya share di sini. Oke. Coba silakan kalian isi. Apakah nanti bisa muncul? Nah,
Sudah di kolom chatnya sudah dicek belum? Silahkan yang mau ikut ngisi di kolom chat. Kita cek apakah sudah ada yang mengisi. Oh belum. Yuk silahkan. Oh ya, untuk kegiatan pelatihan ini nanti ya, karena pelatihannya sepertinya dilaksanakan di pagi dan siang hari, kemungkinan kalian mungkin tidak bisa ikut yang pagi hari ya, kalau kita kan sudah PTM. Tapi seandainya jadwalnya itu tidak berbenturan dengan PTM, maka usahakan kalian ikut ya, gitu ya. Seandainya jadwalnya tidak berbenturan dengan PTM, usahakan itu ikut. Karena seperti yang sekarang ini kan bagusnya ikut yang untuk guru dulu ya. Itu jadwalnya jam 9 sampai jam 11 untuk sesi 1. Kemudian sesi 2-nya adalah jam 1 sampai jam 3 sore. Gitu. Daftar hadirnya dikasihkannya di jam 3 sore. Nah, seandainya kalian itu jadwal PTM-nya pas berbenturan, maka kalian tetap bisa ikut yang siang kan ya, sesi siang ya. Kalau sesi siang kan sudah nggak ada benturan lagi gitu ya. Usahakan ikut karena daftar hadirnya itu juga dinilai gitu. Keaktifan kalian juga dinilai. Kecuali kalau memang kalian yang pagi itu nggak bisa ikut, nah itu bisa dimaklumi karena memang sudah jadwal tatap muka. Gitu ya, bisa ya. Bagaimana? Sudah jelas belum? Halo? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya halo. Saya mau tanya. Silakan. Tapi yang untuk yang kecil itu saya kan masih audio terus kan Bu. Kalau misalnya saya buat akun baru lagi terus mulai dari awal lagi nggak apa-apa Bu? Boleh. Silakan. Ya, yang penting bisa daftar. Kalau misalnya pakai akun yang dari belajar ID kok sulit, boleh pakai akun pribadi boleh. Tapi memang sangat disarankan menggunakan akun yang belajar ID ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Lafirda silakan. Ini untuk yang fotonya diisi foto apa? Atau foto sekarang gitu? Capture aja. Capture layar bisa? Di screenshot layarnya. Ya, di screenshot aja. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ini Jingga sudah masuk ya. Oke. Kita masih nunggu. Semuanya tolong nulis ya, termasuk Mas Rian, Kak Mayang, silakan nulis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Bisa saya mau tanya. Silahkan Reaya. Tapi kan saya kan login. Nah, setelah login saya kan ke find course itu kan Bu. Ya. Itu tuh saya pilih yang online training. Itu nggak muncul apa-apa loh Bu, nggak muncul
No data available in table. Coba bisa di share screen. Sebentar. Nanti Bu Krisna bantu. Share screen dulu coba. Ini sudah lihat apa ini? Ya bener gitu, terus buka webnya Mbak. Iya. Oh, klik yang online training ada, search dulu. Ada, coba. Course-nya. Find course ya. Itu akunnya sudah diisi belum? Sudah ya? Sekarang home dulu, home. Coba kamu klik ini Mbak, new tab, coba new tab. VCT Siamolek coba. VCT 9 Siamolek coba. Ya, itu virtual koordinator program itu, Mbak. Oh, bukan ya? Bukan. Back, Mbak. Back lagi. Yang bawahnya coba. E-training Siamolek. Nah, itu ya, betul. Klik ke bawah. Coba hop. Ke atas lagi, ke atas. Itu apa? Course apa itu tulisannya? Oh, gini. Ini karena linknya itu sama dengan yang link guru ya. Sementara ini link gurunya kan ditutup tanggal 6 kemarin. Nah, ini nanti insya Allah dibuka lagi. Tapi mungkin ini masih ditutup. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dibuka lagi, nanti Bu Krisna kabari. Ya. Oke. Itu harusnya ada enroll course gitu biasanya. Coba kamu mundur Mbak. Apa kok mundur? Apa itu diturunkan, coba turunkan. Partisipannya bisa diklik Mbak. Partisipan. Ada nggak di situ namamu? Tulis di search-nya. Di bagian search tulis SMPN 1 Ponorogo, coba. Sebentar, Bu Krisna cek ya. Atau dari Ponorogo gitu nggak apa-apa Mbak. Reaya ya? Ya. Reaya belum masuk ini kayaknya. Reaya belum masuk Reaya.
Yang lain udah masuk. Coba naik lagi mbak. Kenapa ya kok nggak masuk ya? Oh itu kok batch 5 ya mbak. Coba back lagi mbak, back. Kok batch 5? Yang batch 9 ada enggak coba? Bawahnya? Kok nggak ada ya? Ke atas lagi, ke atas mbak, ke atas. Mana ya? Coba deh nanti tak cari dulu ya mbak ya. Kok bisa nggak ada di kamu ya? Di Bu Krisna ada ya. Coba gini. Course. Nanti coba tak cari lagi ya mbak ya. Iya, Bu. Kenapa nggak ada ini? Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu Krisna langsung muncul ini. Link yang Bu Krisna kasih semalam gimana mbak? Sudah dicoba? Yang tadi. Sudah. Munculnya apa? Ya seperti itu. Oh gitu ya. Coba deh, ini aja deh tak kasih ke. Coba cek di kolom chat ya. Di kolom chat coba sudah muncul? Sudah. Bisa diklik nggak itu? Sama seperti itu, Bu. Sama seperti yang tadi? Iya. Oh, kenapa ya? Kamu sudah ditutup? Kenapa mas? Mungkin sudah ditutup pendaftaran atau gimana? Nah ya, mungkin gitu. Karena informasinya ini sementara ditutup dulu. Jadi nanti kalau dibuka lagi, Bu Krisna kabari ya. Atau nanti coba Bu Krisna tanyakan ke instrukturnya yang di Syamolek ya. Iya, Bu. Oke, ada Makasih, lagi? Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan duluan, anak? Coba, saya mau cek satu-satu. Sebelum kita tutup, silakan perkenalkan diri kalian. Menggunakan 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya, silakan. Mungkin saya kasih contoh dulu. Nyalakan kamera, Kak Mayang, coba. Kasih contoh dulu, Kak Mayang. Ya, perkenalan Kak Mayang. Kameranya
dinyalakan Kak Mayang? Udah pakai kamera? Kok miring? Nggak terdengar. Kameranya miring Kak. HP-nya dibenerin dulu Kak. Letak HP-nya dibenarkan dulu. Oke, silakan dulu. Perkenalan Kak Mayang. Suaranya nggak jelas Kak Mayang. Nggak usah Suara pakai tidak headset. terdengar kakak. Headsetnya dilepas Kak, coba. Halo? Halo, sudah terdengar? Nah, gitu jelas. Oke, akan saya mulai. Oke, let me introduce myself. My name is Carmen Fitria Budianto. I'm from Senior High School 1 Ponorogo. Especially 11 things too. Jadi perkenalkan nama saya Carmen Fitria Budianto. Saya dari SMA Negeri 1 Ponorogo, tepatnya di kelas 11 IPA 2. Terima kasih. Oke. Aplaus dulu. Yes. Sekarang Nggak terdengar. nggak terdengar. Jelas loh padahal. Sekarang Suara Bu Krisna tidak masuk. oh iya. Sorry. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Mayang untuk perkenalannya. Headsetnya silakan dipakai lagi. Sekarang saya minta latihan siapa ya? Lafirda coba. Jangan malu kalau mau jadi anak iPad, nggak boleh malu ya. Coba. Hello, let me introduce myself. My name is Lafirda Frizluvia from Junior High School SMP 1 Ponorogo. I'm from 8th grade B. Oke. Perkenalkan, nama saya Lafirda Frizluvia. Saya dari SMP 1 Ponorogo, dari kelas 8B. Oke, good. Keren. Sekarang Good. Reaya coba dong Reaya. Let me introduce myself. Oke. My name is Shreya Sudanita. You can call me Rea. I'm from Junior High School 1 Ponorogo. From 8th grade. Thank you. Thank you. Perkenalkan, nama saya Rea Sudanita dari kelas 8A dari SMP Negeri 1 Ponorogo. Terima kasih. Oke, keren. Oke, lanjut. Siapa yang mau nyoba? Gio? Mana Gio? Kok hilang? Gio mana? Cek. Silakan, Gio. Let me introduce myself. My name is Arya Gibra Saputra from Junior High School SMP 1 Ponorogo. To be access grade 8B. Thank you. Itu bahasa Perkenalkan, Inggrisnya. nama saya Arya Gibra Saputra dari SMP Negeri 1 Ponorogo, tepatnya kelas 8B. Terima kasih. Wes, keren. Oke, excellent. Sekarang siapa lagi? Ferisa. Mana Ferisa? Ferisa? Bangun nak? Mana kamu nak? Ferisa? Ferisa mana ya? Halo Ferisa, halo. Saya, Bu. Iya, ayo coba. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ferisa alias Marco. I'm from Junior High School 1 Ponorogo from class 8B. I was born on
June 12, 2007, 2007 in Bekasi. Thank you. Oke. Kenalkan, nama saya Farisa alias Sumargo. Terus, saya dari SMP 1 Ponorogo, tepatnya kelas 8B. Saya lahir di Bekasi tanggal 12 Juni 2007. Terima kasih. Great, great. Oke, lanjut lagi. Ada Aurora. Halo Aurora. Hello. Yes. Now your turn. Let's introduce yourself, Aurora. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Aurora Skarayudian Hutami from Junior High School 1 Ponorogo. I'm in grade 80. Perkenalkan, Mantap. saya Aurora Skarayudian Hutami. Saya dari SMP Negeri 1 Ponorogo. Saya sekarang berada di kelas 8B. Great. Terima kasih. Excellent. Ya, keren. Sekarang kita lanjut lagi. Alisa Helma. Mana Alisa Helma? Halo Alisa Helma. Hello. Iya. Hello everyone. Let me introduce to myself. My name is Alisa Zara Hilma. I'm from grade 8E. Perkenalkan, nama saya Alisa Zara Hilma. Saya dari kelas 8B. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Mantap. Hiranya Tanaya. Mana nih? Hiranya Tanaya. Hello, Silakan. hello everyone. Let me introduce myself. My name is Hiranya Tanaya. I'm from Junior High School 1 Ponorogo, from class 7 grade 8. Perkenalkan, nama saya Hiranya Tanaya. Saya dari SMP 1 Ponorogo, tepatnya kelas 7H. Oke, sip. Mantep loh. Kalian itu hebat loh. Gak salah pilih loh ya. Sip. Sekarang Jingga. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Jingga Istriana Rajaha. You can call me Jingga. I'm from Junior High School 1 Ponorogo, and I'm especially grade 8. Thank you everyone. Thank you Jingga. Thank Halo you. semuanya. Perkenalkan, nama saya Jingga Istriana Rajaha. Biasa dipanggil Jingga. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Ponorogo, tepatnya di kelas 8C. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Luar biasa. Coba deh Mas Rian, Mas Rian mana? Kenalan dulu Mas Rian. Aduh. Wajahnya kalau Mas Rian gitu. Aduh. Mas Rian, ayo coba. Okay, everyone. My name is Nurfata Putri Budianto. My friend calling me Rian. I'm from Indonesia. Okay. And you, where do you learn now, Mas? On do you learn? I'm learn from Coding Indonesia. Di Coding Indonesia. And Yes. what subject you take from there? Check. What is check? I mean, what is program? All program. A word is global and tax hello world. Okay, maybe Simple. someday you can teach your junior
friend, junior classmate mungkin ya, about a program, IT program, especially IT program, or I know that you very interested in hydroponic. Maybe someday you can sharing about hydroponic with your friend. Okay, Mas? Okay, I'm interested, Mm-mm. but in Indonesian bahasa. Oke, it's okay. Jadi memang gini ya Nana ya. Kadang-kadang kita sulit untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam isi kepala ketika kita harus beda bahasa. Tetapi kalian mulai sekarang memang harus belajar bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu salah satu cara kita untuk memperkenalkan apa yang kita punya itu ke kancah internasional ya, seperti itu. Yeah. Oke, ada Zafira Gonia. Halo. Ya, let's you introduce yourself with your friend. Okay. Introduce. I punya SMP 108. Oke. Suaranya agak ini ya, agak putus nyambung gitu ya. Lagunya Raffi Ahmad. Oh, putus nyambung. Lagunya Raffi Ahmad. Oke. Terima kasih Zafira. Kemudian Najwa. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Najwa Armidiaribowo. I'm from Junior High School 1 Ponorogo and I'm EK grade. Oke, halo semuanya, perkenalkan diri saya. Nama saya Najwa Armidiaribowo. Saya berasal dari Sekolah Menengah Pertama 1 Ponorogo atau SMP 1 Ponorogo dan saya dari kelas 8B. Wes, mantap. Thank you. Thank you so much, Najwa. Keren. Thank you. Thank you. I'm so very nervous. Oh, very nervous. Why are you nervous? Huh? Am I make you afraid, Najwa? No. Do you like this lesson tonight? Do you like this lesson tonight? Yes. Yes. And you will be learn more, ya. Okay, good. Thank you. Okay, Alisa tadi udah belum, Alisa? Alisa? Sudah. Oh, berarti Mbak Norita, ayo perkenalkan dirimu. Let's introduce yourself. Nah itu, ayo buka dong kameranya. Mbak Norita silakan memperkenalkan diri. ya kalau nggak pakai kamera yang penting perkenalkan coba. Ya, perkenalkan, yang penting perkenalkan. Ayo. Hello everyone. Okay. Let me introduce myself. My name is Norita Dini. I'm 19 years old. Thank you. Okay, thank you. Keren. Oke, excellent, keren. Excellent. Sayangnya nggak pakai kamera loh Mbak Norita ini ya. Oke, mungkin seperti itu ya Nana ya untuk materi kita malam ini. Insya Allah materi berikutnya akan Bu Krisna berikan di lain waktu. Mungkin kita akan lebih banyak mainnya di malam hari karena di pagi sampai siang hari Bu Krisna juga harus bekerja di sekolah ya. Jadi kalau malam nanti kita bisa belajar bersama. Gitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya malam ini dan silakan diambil apa yang menurut kalian baik dari Bu Krisna.
termasuk bagaimana caranya Bu Krisna berbicara kepada audiens ya, bagaimana Bu Krisna mengatur intonasi pembicaraan kita. Jadi ketika kita bicara itu ada intonasi, intonasi itu ada naik turunnya, kemudian ada penekanan katanya, ada penjelasan artikulasinya, itu juga berpengaruh pada bagaimana cara kita menyampaikan sebuah informasi kepada audiens ya. Kalian harus latihan karena setelah ini kalian yang akan bertugas sebagai host, moderator, dan presenter berikutnya ya. Thank you so much for your attention and see you next time. Sepenuhnya waktu akan saya kembalikan kepada Mas Rian. Silakan Mas Rian. Okay, everyone. Thank you for coming tonight. I hope the material presented is useful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tolong nyalakan kameranya. Bu Kisa mau mengambil foto semuanya sebagai apa namanya? Loh, Gio udah keluar. Kok nakal Gio itu. Loh, orang disuruh nyalain kamera kok pada keluar. Oh, mic saya masih ditutup ya tadi. Yang tersisa bisa nyalakan sebentar kameranya, saya mau ambil gambar dulu. Oh, siranya langsung seneng Bu Krishna dengan semangatnya itu loh ya. Keren. Yang lain mana nih? Pada nggak mau difoto ya? Oh gitu, ya sudah. Oke, see you next time ya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau mau live meeting ya. Bu Krishna live dulu.